Kemudian setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ketika itu Aisyah baru berusia 6 tahun. Karena itulah hanya sekedar akad nikah, tapi Aisyah belum tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menikahi Aisyah, beliau kemudian menikahi Saudah. Ya, menikahi Saudah radhiyallahu taala anha. Saudah ini seorang janda. Ya. Maka beliau adalah istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal bersama beliau setelah wafatnya Khadijah. Adapun Aisyah radhiyallahu anha belum tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya. Wafatnya Khadijah itu di tahun-tahun ke-10 Hijriah. Ya. Beliau hijrah ke Madinah ke-10 Hijriah, 10 tahun kenabian, 10 tahun setelah Nabi. Ya kan? Di tahun itu pula, di tahun Khadijah wafat, di tahun itu beliau menikahi Aisyah, setelah itu menikahi Saudah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan Saudah yang terus-menerus mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun di Mekah, 3 tahun terakhir di Mekah. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha nanti bergabung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau di Madinah. Jadi 3 tahun, mulai dari tahun 11, 12, 13 Saudah sendirian yang mengurus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini keutamaan beliau. Ya. Baik. Kita kembali ke ini tadi kejadian sampai sudah hampir hijrah ya, sudah hijrah. Nah, kita kembali kepada apa yang disebutkan di sini oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala berkenaan dengan salat di Baitul Maqdis atau salat menghadap ke Baitul Maqdis selama beliau tinggal di Madinah, yakni 13 tahun. Selama beliau tinggal di Madinah. Ya. Pada ketika setelah meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam betul-betul sangat terpukul. Ya. Betul-betul beliau sangat terpukul. Beliau mencari dukungan ya ke kabilah-kabilah Arab yang lain, tapi tidak ada yang menerima. Beliau ke Taif juga tidak ada yang menerima. Ya. Kemudian dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sebagian para ulama karena kesedihan beliau yang mendalam, Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip ingin menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Ya, Isra dan Mi'raj, rihlah. Ya, kalau kita kata sekarang, rihlah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah taala untuk menunjukkan bahwa beliau tidak sendiri. Walaupun memang secara fisik mereka meninggal ini, tapi pada dasarnya engkau dari awal tidak sendiri. Yang bersama kamu adalah yang menguasai seluruh alam semesta, pemilik seluruh alam semesta. Maka pada tahun ke-10 Hijriah inilah terjadi Isra dan Mi'raj. Kisahnya saya kira jelas ya, bahwa pada malam hari Nabi SAW dipanggil oleh Jibril dan juga Mikail. Ya, dipanggil kemana? Ke Masjid Al-Haram. Ya, ketika beliau masih di Makkah tentunya ini. Di situ beliau dibelah dadanya. Dan ini pembelahan dada yang kedua. Pembelahan dada yang pertama kemarin kapan? Ketika di Bani Sa'ad, ya kan? Ketika masih disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Di situ pembelahan dada yang pertama, diambil hati beliau, dibersihkan, dibuang bagian dari setan di situ, kemudian dimasukkan kembali, kemudian dijahit. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya masih melihat bekas jahitannya. Jadi itu jahitan yang betul-betul dijahit, bukan kayak disulap langsung hilang darah bekas, enggak. Ya, betul-betul dijahit. Ketika dada beliau dibelah pertama kali, disitulah diberikan cap kenabian. Kita sudah bahas kemarin ini ya, cap kenabian, stempel kenabian di punggung beliau agak ke kiri sedikit. Ya, enggak pas di tengah-tengah, kiri sedikit. Nah, ini pembelahan dada yang kedua, persiapan untuk melihat sesuatu yang luar biasa besar. Ya. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bisa melihat malaikat. Nanti beliau akan menemui banyak malaikat dalam rupa asli mereka. Pada dasarnya manusia itu fisik mereka lemah ketika di dunia, belum sempurna ini tubuh, belum kuat untuk melihat malaikat. Siapa yang melihat malaikat, ya, maka dia akan mati.
Karena itulah orang musyrikin ketika meminta kepada Allah, wa qalu laula unzila alaihi malak. Orang musyrikin mengatakan, kenapa bukan malaikat saja yang turun menjadi nabi? Kalau malaikat kan kami langsung percaya. Ini Muhammad manusia biasa, ya sama seperti kami. Banyak yang lebih mulia dibandingkan dia, lebih kaya dan seterusnya. Kalau memang mau kami beriman, langsung saja malaikat yang turun. Ya. Bukan juga malaikat yang menyamar jadi manusia, enggak, malaikat asli. Karena kalau malaikat menyamar jadi manusia sama saja, begitu. Seandainya yang turun itu malaikat, kami akan beriman. Maka kata Allah Ta'ala, walau anzalna malakan laqudiyal amr. Seandainya kami menurunkan Rasul dalam wujud malaikat, berupa malaikat, maka selesai masalah. Kata para mufassirin, lamatu, mereka akan mati semuanya. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa hidup setelah melihat sosok malaikat dalam rupa aslinya. Enggak ada. Nabi Muhammad SAW sendiri lihat pertama kali lihat Jibril, luar bagaimana gemetarannya. Ya, kalau tidak dikuatkan oleh Allah Ta'ala itu berbahaya juga pada nyawa. Ya kan? Lihat Nabi Musa alaihissalam baru melihat cahaya Allah, gunung hancur, beliau pingsan. Karena memang fisik manusia itu di dunia sangat lemah, belum bisa melihat hal-hal yang seperti itu. Jelas ya? Maka ketika akan mi'raj dan beliau akan melihat hal-hal yang luar biasa, maka dibersihkan hati beliau, dikuatkan lagi, dibelah lagi dada beliau di Masjidil Haram. Ya, di dekat Masjidil Haram dibelah. Kemudian setelah itu setelah selesai, Jibril memanggil Buraq. Ya. Buraq ini adalah hewan yang ukurannya lebih kecil daripada kuda, tapi lebih besar daripada keledai. Ya. Jadi bukan kuda, bukan keledai antaranya. Ya. Cuman punya 4 kaki. Ya. Hewan biasa, Tapi tadi ukurannya di antara kuda dengan bakal. Maka Nabi SAW menaikinya, ya, dan disebutkan bahwa ini langkahnya ini 1 kali melangkah itu sampai ke ujung pandangannya. Enggak disebutkan dibilang terbang, enggak disebutkan terbang. Jelas dia melangkah, cuma 1 kali melangkah itu kakinya di sini, langkah berikutnya di ujung pandangannya. Makanya cepat. Sampai di mana ujungnya pandangannya itu hewan, di sana langkah berikutnya. Yang enggak tahu mau disebut terbang atau tidak, yang jelas hadisnya jelas melangkah. Ya. Sampai ke mana? Ke Baitul Maqdis. Kita sudah sebutkan kemarin ya, hikmah mengapa Mi'raj itu dari Baitul Maqdis. Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram saja langsung naik ke atas? Nah, ya, kita sudah sebutkan hikmahnya kemarin bahwa semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya di Baitul Maqdis. Cuma Nabi SAW yang belum di sana. Ya, Nabi Muhammad SAW satu-satunya nabi yang tidak belum sholat di Baitul Maqdis sejak Baitul Maqdis didirikan. Maka supaya Nabi Muhammad SAW tidak kehilangan keutamaan ini, jadi jangan sampai ada keutamaan nabi yang dulu, nabi-nabi dulu punya, beliau tidak punya. Ini salat di Baitul Maqdis. Maka Nabi SAW disuruh ke sana dulu, salat dulu di sana supaya kamu juga dapatkan keutamaan nabi-nabi yang lain. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa di antara hikmah juga ke Baitul Maqdis dulu karena pintu langit yang terbuka itu garis lurus dengan Ya, sejajar dengan Baitul Maqdis, bukan dari Mekah pintunya. Pintu langit yang beliau akan masuki di Baitul Maqdis sejajar dengan Baitul Maqdis. Nah, setelah sholat di sana, setelah sholat sampai di Baitul Maqdis, beliau sholat dan para nabi menjadi makmum semuanya. Ini sekaligus menunjukkan 2 keutamaan. Pertama, beliau sholat di Baitul Maqdis. Yang kedua, semua nabi bermakmum di belakangnya. Apakah para nabinya hidup? Jelas enggak. Para nabi sudah meninggal. Cuman para nabi itu punya kehidupan namanya hayat al-barzakhiyah, kehidupan barzakhiyah. Ya. Jadi kalau dari kacamata kita manusia mati, sudah meninggal para nabi. Kecuali Nabi Isa tentunya. Kecuali Nabi Isa. Ya. Tapi kematian para nabi tidak seperti kematian kita. Orang dewasa, orang biasa maksud saya. Ya. Nah, setelah sholat beliau keluar dari Baitul Maqdis, kemudian mendapati Mi'raj. Mi'raj itu
dalam bahasa Arab isim alat dari kata uruj. Ya, uruj artinya naik. Nah, mi'raj ini alat untuk naik. Ya. Semacam sulam, tangga. Ya, jadi beliau sallallahu alaihi wasallam tidak naik buraq ke langit, enggak. Buraq itu hanya dari Mekkah ke Baitul Maqdis. Nah, dari Baitul Maqdis ke atasnya beliau menaiki tangga mi'raj. Ya, yang disebutkan bahwa terbuat dari emas dan perak tangga tersebut. Ya. Dari situlah beliau naik ke atas. Kisahnya masyhur, di langit setiap kali masuk beliau minta izin. Setiap kali masuk beliau minta izin kepada penghuni langit, penjaga langit, dibukakan. Di langit pertama ketemu dengan Nabi siapa? Siapa di langit yang pertama? Hah? Nabi Adam. Ya. Langit kedua? Siapa lagi langit kedua? Jangan tidak merayakan Isra Mi'raj tapi tidak tahu juga kisahnya. Ya. Bagaimana orang tidak protes? Kau tidak Isra Mi'raj tapi kau tidak tahu kisahnya. Ya, gitu. Makanya Isra Mi'raj supaya tahu kisahnya. Ya, maksudnya jelas ya. Ya, biar kita tidak Isra Mi'raj jangan berarti tidak tahu kisahnya. Ini kejadian penting di sini. Salat 5 waktu di sini. Ini sejarah yang tidak boleh tidak ditahu oleh kaum muslimin. Kejadian luar biasa semacam ini masa kita enggak ketahui. Jelas? Di langit yang kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga ketemu dengan Nabi siapa? Nabi Yusuf. Langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris, ma'ruf beliau. Kemudian di langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam Nabi Musa dan langit yang ketujuh Nabi Nabi Ibrahim. Ya, 6 dan 7 kan sebenarnya kalau 6 dan 7 kan sering dihafal ya. Karena kalau setelah beliau terima 50 itu, boleh turun ke langit ke-7, turun langit ke-6, di langit ke-6 ditahan oleh Nabi Musa, suruh kembali deh. Kan begitu. Jadi langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim. Ya. Sampai ke Sidratul Muntaha, kata Jibril, saya cuma bisa ngantar sampai sini. Selanjutnya kamu, cuma kamu yang boleh terus ke atas. Ya. Sampai di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di titik tertinggi beliau mendengarkan suara goresan kalam yang menuliskan takdir. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menerima salat 5 waktu. Kita tahu awalnya 50 kali sehari semalam. Kemudian turun ke Nabi Musa disuruh Ya, minta Bani Israel itu salat wahai Muhammad. Salatnya itu tidak seperti 50 ini, tidak sebanyak 50. Tapi bersamaan itu masih bolong-bolong mereka salatnya. Padahal fisiknya lebih kuat. Kamu itu umatmu lebih lemah. Kalau Bani Israel saja yang jumlah salatnya tidak sebanyak itu, mereka masih bolong-bolong. Ya, padahal kuat fisiknya, apalagi sebanyak itu salat itu 50. Minta keringanan kepada Tuhanmu. Maka balik lagi Nabi Muhammad SAW ke atas minta. Kita tahu riwayatnya berkurang-kurang ya, dari 50 turun ke 40. Ya, ada beberapa riwayat ya. Intinya qaul al-fasal, qaul al-akhir, ya, wahyu yang paling terakhir yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah 5 kali sehari semalam. Ya. Tapi pahalanya sama seperti 50. Ya. 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya masih seperti yang pertama tadi, yang 50. Ya. Itulah yang kemudian beliau bawa turun ke kaum muslimin setelahnya. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebelum peristiwa Mi'raj, kaum muslimin sudah ada kewajiban salat. Sudah ada salat, ada yang mengatakan sudah ada syarat salat, cuma salatnya masih sunnah. Salatnya masih salat sunnah. Ya, sudah ada salat 2 rakaat. Jelas sampai sini ya? Salat 2 rakaat. Nah, tapi salat ketika itu masih hukumnya sunnah. Ya, salat itu ketika itu masih hukumnya sunnah. Ya. 6. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa turun salat 5 waktu ini. Dan di awal salat itu yang 5 waktu ini belum ada salat 4 rakaat. Jadi duhur, subuh 2, zuhur 2, asar 2, maghrib 3. Semua salat 5 waktu ini 2 rakaat kecuali maghrib 3. Itu awal. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, furidatis salatu rak'atani rak'atan. Salat itu awalnya difardukan cuma 2 semua, tidak ada yang 4 rakaat. Ya. Nanti belakangan
barulah apa? Fazidat fil hadar wa ukhirat fis safar. Nanti belakangan ketika mukim ditambahkan 2 rakaat pada zuhur, asar dan isya. Ya. Tapi ketika safar kembali ke asal 2 rakaat. Yani qasar maksudnya, mengqasar salat. Iya. Nah, ini apa yang berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, setelah menerima ini dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Ghani rahimahullahu taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Baitul Maqdis selama di Mekkah. Jadi walaupun sudah 5 waktu tapi kiblatnya masih mengikut nabi-nabi terdahulu, menghadap ke Baitul Maqdis. Wala yastadbirul Ka'bah. Beliau tidak membelakangi Ka'bah. Baitul Maqdis itu kan di utaranya apa? Di utaranya Ka'bah ya, di utaranya Ka'bah, Baitul Maqdis. Jadi ketika beliau menghadap ke Baitul Maqdis, beliau tidak memunggungi Ka'bah, tapi beliau jadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Jadi tetap menghadap ke Ka'bah, tetap menghadap ke Baitul Maqdis, tapi tidak membelakangi Ka'bah. Iya. Kemudian wa yaj'aluha baina yadayhi. Beliau menjadikan Ka'bah di depan beliau. Wa shalla ila Baitul Maqdis aidan ba'da qudumihil Madinata 17 syahran atau 16 syahran. Nah, sebelumnya kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di subuh harinya, turun kembali ke Mekkah ya, kembali ke Mekkah di malam hari itu juga kita tahu kisah bagaimana orang musyrikin mendustakan beliau, menganggap beliau berbohong, bahkan ada yang murtad di saat itu. Ada sebagian orang yang murtad. Ya. Maksudnya, oke, kami mengimani Muhammad, ya, mengimani Nabi Muhammad karena ya masih sebatas ini, masih bisa dinalar lah. Ya, tapi yang sudah ini sudah keterlaluan ini. Ya, masa Baitul Maqdis 1 malam gitu, pulang balik ke langit lagi, tidak mungkin. Ya. Akhirnya mereka ada yang murtad saat itu. Taib. Nah, setelah beliau kembali sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekkah, ya, pada malam Mi'raj itu, besok harinya di salat zuhur Jibril turun mengajarkan kepada beliau wudu dan mengajarkan waktu-waktu salat. Jibril turun 2 kali, 2 hari. Di hari yang pertama beliau turun di awal waktu, di hari yang kedua beliau turun di akhir waktu. Maksudnya begini, hari pertama kita tahu kalau salat zuhur kapan masuknya? Ketika matahari tergelincir. Kapan habisnya waktu zuhur? Ketika bayangan benda sudah sama dengan apa? Sudah sama dengan benda aslinya. Ya. Jadi di hari yang pertama untuk salat zuhur beliau turun ketika tergelincir matahari di awal waktu. Nah, besoknya di hari yang kedua ditunggu-tunggu oleh Nabi SAW turun di waktu yang sama, tapi Jibril tidak turun. Jibril turunnya di akhir waktu, menjelang mau habis zuhur. Ya, menjelang mau habis zuhur. Salat di situ. Hari kedua asar. Asar kan awal waktunya ketika zuhur sudah habis. Hari pertama turun salat asar ya di awal waktu. Hari kedua turun untuk salat asar di akhir waktu. Akhir waktu salat asar itu ketika apa? Ketika bayangan benda sudah apa? 2 kali lipat dengan benda aslinya. Ya, benda aslinya. Nah, kemudian maghrib, kalau di maghrib ini ada di maghrib hari pertama beliau turun di awal waktu, hari kedua di awal waktu juga. Ya, untuk maghrib, jadi bukan di akhirnya. Nah, untuk isya awal akhir, untuk subuh juga awal dengan akhir. Kemudian Jibril mengatakan al waktu ma baina hadain. Waktu salat adalah antara saya hari pertama dengan hari kedua itu. Itulah waktu salatnya. Jelas ya? Maka Jibril alaihissalam turun di waktu zuhur mengajari beliau wudu, kemudian apa? Mengajarkan apa waktu-waktu salat. Ya. Kemudian dikatakan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah ketika sholat di Makkah beliau menghadap ke Baitul Maqdis mengikuti kiblat nabi-nabi terdahulu, dan ini terus berlangsung sampai ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau tetap sholat menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, 1 tahun setengah bulan, 1 tahun 4 bulan atau 1 tahun 5 bulan, ya, masih menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, sampai pada tahun kedua Hijriah, ya, tahun kedua Hijriah, ini kan berarti 1 tahun 4 bulan kan sudah tahun kedua. Nah, di tahun kedua inilah disyariatkan beberapa syariat. Disyariatkan azan, kisahnya masyhur. Bagaimana para sahabat, jadi awalnya tidak ada azan.
Di Mekah tidak ada azan, di awal-awal Madinah 1 tahun pertama tidak ada azan. Azan disyariatkan di tahun kedua Hijriyah. Ya, di tahun kedua Hijriyah. Demikian pula Ka'bah dipindahkan juga di tahun kedua Hijriyah, tepatnya di bulan Rajab. Bulan Rajab tahun kedua Hijriyah. Kemudian puasa Ramadan juga difardukan di tahun kedua. Jadi di bulan Rajab ya difardukan dipindahkan Ka'bah. Di bulan Sya'ban, di akhir-akhir bulan Sya'ban diwajibkan puasa Ramadan. Di tahun kedua juga. Di tahun kedua baru difardukan puasa Ramadan. Kapan? Di akhir-akhir bulan Sya'ban. Kemudian di akhir-akhir Ramadan difardukan zakat fitrah. Di tahun ini juga. Dan sebagian mengatakan juga di tahun kedua ini difardukan semua zakat-zakat yang lain selain zakat fitrah. Jelas ya? Baik, wallahu taala alam bissawab. Nah, saya kira ini saja yang bisa kita tambahkan berkenaan dengan apa yang disebutkan di sini oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, kisah mulai dari beliau terangkat menjadi nabi sampai kemudian beliau hijrah ke Madinah. Insyaallah taala penjelasan tentang hijrah, bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar ya sampai kemudian wafatnya beliau akan dibahas pada pertemuan berikutnya, dan fokus kita membahas adalah apa yang tertera di buku saja. Adapun mohon penting yang beliau tidak bahas di buku kita sebutkan secara dalam bentuk pointer-pointer saja untuk memudahkan. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup sampai sini saja. Taib, ada soal sampai sini berkenaan dengan materi atau materi yang lain? Ya, selamat. Waalaikumsalam. Iya. Tentang kita mengetahui hal itu dari pengabaran Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan bahwa salat dulu difardukan 2 rakaat. Ya, nanti belakangan kemudian yang untuk duhur, asar dan isya ditambahkan 2 jadi 4. Ketika mukim, ketika safar kembali ke 2, yakni diqosor. Ya. Tentang masalah apa hikmahnya ditambahkan dan seterusnya wallahu alam ya, ditambahkan jadi 4 ya, kenapa anda semua jadi 4 dan seterusnya. Ini kan yang seperti ini sifatnya ibadah ta'budiyah. Jadi ibadah itu ada 2 bentuk sebenarnya, ada ibadah ta'budiyah dan ada ibadah yang maqulul makna. Ibadah yang maqulul makna itu ibadah yang kita tahu kenapa disyariatkan, kita bisa cerna dengan akal kita, bisa didengar oleh akal. Ada juga ibadah-ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Ini ibadah yang kita tidak tahu kenapa disyariatkan dan kenapa seperti itu. Ya, termasuk dalam ibadah tauqifiyah jumlah rakaat kita nggak tahu. Demikian pula penetapan waktu-waktu ini. Kenapa cuman 5? Kenapa yang 5 ini waktunya di sini? Itu tauqifiyah. Jelas ya? Kita tidak ada penjelasan rasionalnya untuk itu. Ya, bukan tidak ada. Kita belum mengetahui penjelasan rasionalnya. Jelas ya? Demikian pula kalau seorang kentut misalnya. Kalau kentut, kenapa wudu? Tempat keluarnya kentut tidak disentuh sama sekali pakai air, ya kan? Itu kan ibadah yang tauqifiyah namanya. Ya. Jelas ya? Nah, seperti ini juga masalah penambahan rakaat dan seterusnya. Ini wallahu alam. Mungkin ada dekat keterangan para ulama, mungkin saja ada, cuma saya belum membaca mungkin. Ya, belum membaca. Kalau memang ada saya belum pernah membaca. Wallahu alam. Ya. Ya, saya kira cukup kalau begitu. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.